Yang kedua terkait kalau kita pakai CNN tradisional itu simpelnya lemot dan berat, memerlukan infrastruktur yang bagus. Nah, saya solusikan menggunakan EfficientNet Bindle, model EfficientNet Bindle. Ini masalahnya berat. Komputasinya Pak, komputasinya. Kalau pakai EfficientNet nggak berat. Nggak berat Pak, saya perlu. Kenapa kok bisa nggak berat? Karena di situ parameternya sedikit Pak, 5,3 juta parameter untuk EfficientNet. Tapi kalau CNN itu dia lebih dari itu gitu. EfficientNet itu transfer lalu kan? Transfer lalu kan? Transfer learning. Transfer lalu itu apa? Mohon maaf. Transfer learning itu apa? Saya belum kaji Pak, transfer learning. Pakai EfficientNet tapi nggak dikasih. Iya. Nah, terus kenapa kok Anda bisa bilang efisien Anda nggak kaji transfer learning? Yes. Nah itu Pak, saya belum kaji sih Pak yang transfer learning itu Pak. Ya, ketika Anda ngomong masalahnya adalah nggak efisien, ini hati-hati. Kalau pakai transfer learning jadi efisien gitu. Mungkin transfer learning itu apa? Transfer learning itu mungkin apa ya? Transfer learning itu apa ya? ChatGPT langsung jawab. Iya, ChatGPT. Apa itu transfer? Saya pernah menggunakan sih Pak, cuman semacam transfer learning. Basicnya di mana EfficientNet ini bekerja? Basic transfer learning. Mohon maaf Pak, saya kurang tahu Pak di situ. Saya harus belajar lagi sih. Ya, jadi itu transfer EfficientNet ini bekerjanya sama nggak dengan cara kerjanya CNN? Beda sih Pak. Bedanya itu EfficientNet Bindle ada salah satu fitur compound scaling. Jadi compound scaling Pak. Compound scaling. Ya, dia bisa menyesuaikan. Jadi misalkan di ruangan ini ada, let's say ini gudang lah, ini gudang, kemudian gudang beras ada yang mampu menampung kapasitas 1000 beras seperti itu. Kemudian ada stok lagi datang 1000, berarti kan 2000 total. Nah, artinya gudang ini sudah tidak mampu menampung lagi kan Pak. Nah di situ compound scaling dibutuhkan gitu. Jadi dia bisa melebarkan resolusi, menaikkan height dan width di situ secara proporsional ketika dibutuhkan seperti itu. Dulu AI yang hadir kan? Mohon maaf. AI. Enggak saya yang hadir. Bukan Pak. Artificial Intelligence Bapak Winarno sepertinya. Dulu semester 1 ya. Berarti ambil ini ya. Artificial Intelligence. Wanani kali. Oh iya gini Pak Wanani Pak. Mohon maaf Pak, saya salah Pak. Ya ini Anda mempermasalahkan sesuatu, malah Anda nggak bisa tahu apakah dengan cara Anda menerapkan efisien ini dalam suatu mekanisme
bisa membuat efisien atau enggak. Nah ini masalah bisa nggak dijawab. Ketika Anda bilang efisien itu efisien di mananya? Nah, efisien namanya aja efisien net gitu ya. Tapi efisien di mananya? Jangan salah, CNN itu bisa efisien. Karena CNN itu kan mekanisme metode deep learning model yang berbasis konvolusi, di mana feature ekstraksi yang tadinya kalau pakai mesin learning biasa, Anda masih harus cari feature ekstraksi yang cocok. Nah, kalau CNN kan cuma konvolusi saja. Nah, di situ ada 2D, 3D konvolusi, ada mekanisme drop out, mekanisme pooling, sampai masuk ke pooling connector dan sebagainya. Nah, ini emang kalau di efisien gimana? Nggak ada itu semua. Ya ada juga kan. Ada juga sih Pak. Nah, yang menjadikan berbeda itu apa kok sehingga Anda bisa mengatakan efisien, kurang efisien? Enggak, jelek-jelekin CNN nih. Anda bilang CNN nggak efisien, yang bikin efisien, yang bilang siapa gitu kan? Nah, nggak efisiennya itu bagaimana? Karena CNN bisa Anda buat lebih efisien dari metode apapun. Kalau Anda parameternya disesuaikan dengan baik. Nah, jadi makanya pertanyaan saya, ketika Anda menuliskan masalah ini, satu masalahnya tentang overfitting, terus Anda punya tujuan nantinya dengan argumentasi, itu tujuan. Saya belum nanya yang lain ya. Terus ada lagi problemnya apa? Ngomong nggak efisien, tapi langsung tujuannya adalah efisien net. Nah ini masalah yang iya CNN tradisional itu seberat itu gitu kan? Nah sebenarnya apa yang bikin berat gitu kan? Karena composition arsitektur di CNN itu berkembang jadi YOLO, berkembang jadi Google Net, Efficient Net, macam-macam. Itu jadi another arsitektur. Tapi kalau Anda ngomong CNN itu tradisional nggak efisien, terus nggak bisa menjelaskan dengan baik di mananya yang nggak efisien, Anda nggak dapat problemnya. Nah jadi ini statement problem diperjelas. Nah maksudnya apa nih? Maksudnya di gimananya ya? Kayak overfitting itu jelas masalah data ketika nanti Anda akurasi terjadi overfit, data testingnya itu terlalu terlalu strong gitu ya. Nah, karena bisa jadi nggak balance atau nggak seimbang klasifikasinya dan dari kurang banyak gitu, sampelnya kurang banyak. Tapi pertanyaannya ini problem, oke lah ada dua. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya apa? Hipotesisnya saya kayaknya kalau udah kenceng, masih kurang kenceng. Udah kenceng. Hipotesisnya apa? Anda punya masalah, ya problem, itu namanya research problem, RP. Hipotesisnya apa? Overfit adalah masalah, oke. Terus komputasi berat adalah masalah, oke. Nah, hipotesisnya apa? Oke, hipotesisnya ada nggak di sini? Hipotesis itu dugaan. Nah, dengan dugaan ini Anda akan menjalankan penelitian. Yes, kalau dugaan saya sih satu dengan saya menerapkan metode dicegan seperti itu dapat mengatasi overfitting, yang mana kalau kita lihat dataset. Hipotesisnya dugaan saya sih ini sih Pak. Ya, di sini nggak ada hipotesisnya, makanya saya tanya. Problemnya dua, berarti at least hipotesisnya ada dua. Apa hipotesisnya? Kalau di social science, hipotesis itu adalah variabel yang nantinya akan dibuktikan H0, H1.
uji dia terbantahkan atau tidak, signifikan atau enggak. Nah, kalau di dalam komputer science harusnya ada research question. Research question kata kuncinya adalah statement yang berisi kalimat tanya. Nah, di sini ada enggak? Kalimat tanya Enggak ada ya? nggak ada sih Pak. Ya, sekarang debat apa research questionnya? Anda punya dua problem tuh. Baik Pak. Menjelekkan tentang overfit ya, dan menjelekkan tentang CNN yang nggak efisien. Satu terkait model. Jadi pertama itu apakah efficient Benul itu lebih efisien secara komputasi, training dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait overfitting ya, karena saya menerapkan metode DCGANS, apakah dengan menerapkan metode DCGANS dan menambah variasi data dapat mengatasi overfitting tersebut seperti itu. Oke, ditulis ya nanti ya. Ya baik Pak. Nggak ada di rumusan masalah Anda, nggak ada komposisi research questionnya. Problemnya ada, tapi problemnya ini juga Anda memunculkan hipotesis tadi research question yang kedua itu jadi masalah juga. Baik. Apakah lebih efisien? Nah ini berarti harus diukur ya? Iya Pak. Ukurnya dengan apa? Dengan cara membandingkan Pak nanti Pak. Itu nggak ukur. Metodenya Anda punya ban satu bocor, tahu bocor nggak di mana? Yes. Anda punya 4 ban satu bocor. Baik. Tahu bocor nggak dari mana? Dari melihat ya Pak. Lihat. Oh berarti kalau udah menempel berarti bocor itu. Melihat, merasakan. Atau sudah sobek bannya terus berarti bocor. Melihat, merasakan sih Pak. Tapi mengukurnya nanti dengan cara evaluasi Menggunakan bocor itu kan ada tekanan anginnya kan? Ada tekanan anginnya kan? Iya ada Pak. Ada parameternya kan? Yes. Ada satuannya kan? Iya. Pakai PSI atau bar gitu kan? Betul. Berapa tekanan angin yang normal? 32 PSI. Ya sekarang jadi berapa? 25. Itu udah kamu PS kurang angin. Nggak harus nunggu sampai sobek kurang angin baru itu. Oh ini banyak bocor. Enggak, itu udah kebelah gitu kan? Gitu. Nah sekarang Anda mau mengukur efisien, parameter ukurnya apa? Satu menggunakan F1 score ya Pak. Salah. Katanya efisien. Ngejar efisien. Berapa tekanan anginnya? 100 km per jam Pak. Bukan itu, tekanan angin ban berapa? 100 km per jam. Ya salah dong. Tekanan angin banmu berapa? 32 PSI. Oh normal. Nah, Anda tadi barusan ngomong tekanan anginnya berapa? 100 km per jam itu kecepatan mobil. Iya. Tadi yang kedua efisien ini diukur dengan apa? F1 measure. Iya Pak. Nangkap ya? Nangkap Pak. Nah ini diukur pakai apa? Pakai metode evaluasi flops Pak namanya Pak. Apa itu? Nah itu saya belum bisa menjelaskan. Metode flops di situ mengukur komputasi yang digunakan sih Pak, RAM-nya berapa, CPU-nya berapa, seperti itu. Itu nggak ada hubungan. Itu kalau Anda punya CPU, nih Intel sama AMD, CPU ya Pak. kencangkan mana? Oh yang Intel 100 teraflops, terus yang apa AMD 1000 teraflops. Oh, kencangkan AMD dong. Ini beda. Iya. Ini gimana? Belum saya definisikan sih Pak. Tadi. Loh, kita nggak mau didefinisikan. Iya Pak. Untuk ya itu Pak sebentar. Nggak boleh. Anda udah bikin proposal, mau apa nggak saya didefinisikan? Ya jangan nanya efisien. Kalau mau ngomong F1 measure itu akurasi. Akurasi ya Pak. Itu nanya tentang objektivitas sebuah metode, apakah cukup baik dalam mengklasifikasi objeknya. A dibilang A, B dibilang B. Itu objeknya benar nggak statementnya, apa judgementnya. Kalau klasifikasinya meleset, berarti nggak akurat.
Nah, cara ngukurnya F1 measure. Ada rumusnya. Dua kali apa? Presisi. Akurasi, presisi. Dikali presisi, akurasi dibagi. Ya, itu kalau rumusnya F1 ada. Nah, pertanyaannya, berarti ini problem Anda yang kedua nggak terjawab. Hipotesisnya pun nggak akan pernah terjawab. Anda ngomong efisien, dikejarnya akurasi. Nanya tekanan ban, dijawab kecepatan mobil. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Iya. Seberapa cepatnya, seberapa lambatnya itu nggak akan berpengaruh dengan jawaban dari hipotesis atau problem yang dimunculkan. Nah, ini istilahnya nggak nyambung. Nanya A, jawab B. Nangkep maksudnya ya. Nangkep. Ini belum ke teknisnya loh, teknisnya Pak Sri aja. Ini berat-berat loh, ini saya nggak mau buat aja deh. Ini nggak nyambung ya. Jadi secara metodologi penelitian ini akan salah jadinya. Jadi rumusannya nggak akan nyambung dengan tujuannya. Jadi bab 3-mu ini tidak akan bisa menjawab hipotesisnya. Karena tadi efisien ini nggak pernah diukur. Ada dua cara untuk mengukur efisiensi atau komputasional. Satu posteriori analisis dengan priori analisis. Nah, Anda dengan cara priori atau posteriori? Kalau dengan priori, Anda menganalisis, misalnya menghitung base case, worst case, average case. Kalau worst case-nya itu below berapa, Anda sudah dari dari metodenya sudah bisa melihat, oh ini ya mungkin pangkat 2 atau n kali log. Nah, itu kalau priori analisis. Kalau posteriori analisis, oh computation time, processing time-nya, ininya segala macamnya dengan environment yang sama. Nah, pakai cara apa? Nggak ada di sini. Makanya Anda mau meneliti apa gitu kan? Mau efisien tapi nggak ngerti gitu. Nah, ini musibah. Jadi kalau ini jadi tesis, nah, misalnya masih seperti ini, jawabannya Bapak nanya apa, jawabnya apa. Artinya apa? Ini nggak nyambung penelitiannya, dari awal sudah tidak sesuai. Publikasi pun nggak ada. Kenapa? Karena yang difokuskan apa, kesimpulannya apa. Ya, ini pertama, rumusan masalah diperbaiki karena akan berantai dengan metode penelitiannya. Tujuan juga harus disesuaikan. Ada typo format yang agak kurang pas. Kontribusi penelitian itu harusnya di bab 2 cukup jelas. Ada ngapain gitu kan. Nah, ngapain? Nah, saya menyelesaikan masalah ini, Pak. Ya, saya mau improve klasifikasinya dalam mengklasifikasikan jagung, penyakit daun jagung. Nah, kontribusi saya adalah apa? Ya, jadi menerapkan efisiensi. Efisiensi itu kan udah satu paket gitu. Nah, maksudnya kalau dalam taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan. Yang paling bawah remember. Kedua understanding. Remember tuh SD kelas 6. Understanding itu ya SMA bisa memahami. Analisis itu S1 lah. Nanti mau ke S2 itu berarti sudah analisis evaluasi. Tujuannya untuk menghasilkan adanya peningkatan. Nah, yang ini tingkatan yang terakhir adalah synthesizing S3. Synthesizing itu berarti menghasilkan sesuatu yang baru, metode baru gitu kan. Nah, ini Anda nggak dituntut menghasilkan metode baru, tapi Anda sudah bisa mengevaluasi permasalahan metode sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Itu apa masalahnya? Oh, tadi Pak nggak overfitting. Nah, cara menyelesaikan overfitting dalam klasifikasi ini apa caranya? Oh, dengan ini Pak, peningkatan preprocessing. Jadi ada sampling dan sebagainya. Oke. Metodenya apa? Saya menerapkan metode EX
untuk meningkatkan akurasi dari ininya. Ya, ya oke. Berarti kan sebenarnya nggak perlu efisien net, convolution neural net biasa aja udah cukup. Kalau soal penelitian itu belum pernah dilakukan. Tapi kalau masalahnya sudah ada yang menerapkan misalnya SMOTE atau PSG untuk menyelesaikan masalah data ya. Terus CNN juga udah diterapin ya, makanya saya sekarang menggunakan efisien. Nah, jadi masalahnya adalah sekarang masalah CNN biasa itu ada problem. Sebenarnya satu certification aja untuk Anda udah cukup, tapi jelas. Yang jadi masalah itu di mana? Nah, lalu itu muncul harusnya di bab 3 Anda nih caranya menjawab permasalahan tersebut. Ya, jadi bukan masalah jagungnya, metodenya. Jadi di 225 ini kan kondisi daun jagung itu di bab 2 aja lah gitu kan. Kalau di bab 2 di bab 2 ya. Nah, di bab 3 itu jangan terlalu banyak cerita tentang itu, tapi metode yang akan Anda usulkan dikembang, diimprove ya istilahnya, yang jadi bagiannya itu apa. Nah, prosesnya udah cukup jelas, itu saya rasa akan mudah untuk Anda. Jadi fokus aja, Anda mau ngembang apa ya, mau memperbaiki bagian mananya sih gitu ya. Ya misalnya tadi sebenarnya augmentasi aja itu belum begitu banyak diteliti Pak untuk meningkatkan akurasi deep learning di klasifikasi daun jagung. Ya Anda nggak usah jauh-jauh ngurusi efisiennya gitu. Ya, tapi sudah ada Pak, ya berarti ada literaturnya tuh yang terakhir sampai mana. Ya Anda tinggal kembangkan. Bisa jadi mungkin ya metode sampelnya nggak bagus gitu kan, sehingga data presentasinya nggak baik gitu ya. Jadi kan ada cara yang lain. Augmentasi sendiri ada banyak loh Pak. Yes. Anda pakai cara yang apa augmentasi? Ada minimal baik Pak. Yang saya tahu minimal 60 varian augmentasi. Anda pakai yang mana? Pakai Dejegan. Augmentasi pakai yang Dejegan. Dejegan itu ngapain dalamnya? Dia semacam menggandakan data lah gitu Pak. Tapi ya itu cuma di sampel biasa. Ada lagi yang dia hitam jadi putih, ada yang dirotasi, ada yang dikonter, ada yang macam-macam. Ada yang mana gitu. Nah, jadi maksud saya nggak cuma ngomongin saya tetapnya dijikan, tapi yang ada sekarang itu sudah sejauh apa? Komunikasi banyak sekali. Ya, bahkan suatu penelitian ada untuk memilih metode augmentasi yang terbaik dalam meningkatkan akurasi deep learning. Nah, bisa jadi sebenarnya fokusnya jangan ke efisiennya, tapi lebih fokus kepada bagaimana menentukan metode augmentasi yang paling tepat sehingga ada nanti berdampak pada peningkatan akurasi. Nah, bisa seperti itu. Jadi, nah itu masukan dari saya. Jadi ini kurang jelas ya. Jadi di bab 3 pun Anda nggak begitu menjawab. Nah, evaluasi hanya dengan convolution metric, Anda nggak bisa menjawab efisien di situ. Ini statement problem Anda yang kedua nggak kejawab. Ya nanti diperbaiki. Monggo ya pasti. Terima kasih Pak. Dalam itu ya. Ya. Penting memang menulis tulisan karya ilmiah itu ya tertata dengan baik. Sebenarnya simpel gitu ya, asalkan memang dikuasai, pertama permasalahan dikuasai, ditata, dipahami betul. Sebenarnya itu ya. Kelihatan tadi mungkin membaca papernya banyak. Beberapa paper yang dibaca Mas untuk menyusun ini 100, 200. Tidak ada sih Pak, di 10 Pak. Oh 10 kurang. Pantesan tadi tidak terjawab. Itu kelihatan. Baik. Jadi membaca dulu, dipahami dulu. Makanya ketika melakukan pendekatan itu bisa lebih tepat gitu ya. Tidak ngambang. Karena hanya kalau bacaan, 100 sampai 200 lah.
yang relevan ya, tapi yang relevan. Ini kemampuan untuk menyusun tadi, ya, masukan dari guru tadi harus sistematis, kita tulis gitu ya. Mungkin saya terkait dengan metode uji. Ya, metode uji. Nah, tadi di awal sudah disampaikan waktu. Saya menduga juga sih, jadi menduga apakah memang pemilihan metode uji model algoritma yang dipilih itu sudah dikaji literaturnya dengan baik, sehingga pemilihan ini itu ada dasar dan alasannya. Ketepatan tadi, dalam memilih solusi itu harus ketepatan mengukur tadi kan. Ini ketepatan model ini juga harus dipikirkan. Nah, metode yang diusulkan itu kan efisiensi net sama fisika itu ya. Sejauh mana Mas Imam itu kenal dua model ini? Kenapa memilih ini? Sejauh mana ya Pak? Kalau untuk sejauh mana kenal dulu kan, saya mau menggunakan ini nih. Apakah nanti kalau dihubungkan jauh dengan urusan masalah tadi, apa ini apa pilihan yang tepat untuk apa namanya, untuk permasalahan yang mau diselesaikan? Jadi untuk efficient net binul itu sebenarnya saya sudah sempat saya cerita sedikit dulu ya Pak. Saya sempat eksperimen, jadi satu itu juga sempat menerapkan detekan atau augmentasi yang menghasilkan kurang lebih 10.353 gambar seperti itu. Kemudian saya juga sudah sempat training dan validasi untuk menggunakan efficient net binul, tetapi terbatas di situ Pak. Terbatas di situ, terus saya coba ulik juga gitu terkait parameter ataupun cara kerja efficient net binul itu seperti apa gitu. Tapi saya tidak jauh membandingkan bagaimana dengan ResNet, bagaimana dengan VGGNet itu belum ke sana saya Pak. Saya terbatas di situ, mengukur dengan F1 skor seperti itu. Nah itu harus dikaji, Gitu. dipastikan ya. Menurut saya memang masih model yang diusulkan ini juga masih apa namanya, apakah masih tepat atau tidak? Apakah layer-layer yang ada di efisiensi net itu dijalankan semuanya? Karena tadi masih menduga juga ya, ini mau akurasi atau efisiensi ya mungkin ya. Apakah layer-layer yang ada di efisiensi net itu dijalankan? Karena setiap apa namanya basis di klasifikasi juga, khususnya di efisiensi net ini ada layer yang harus saja dijalankan. Karena memungkinkan sebuah layer ini juga akan tidak digunakan kira-kira. Ini pilihan untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah ini perlu dipastikan. Berapa data set yang ini sebelumnya sudah pernah diuji coba, sudah Pak, kemarin submit di Universitas Brawijaya. Cuman belum publish di situ Pak. Tahap awal sudah diterima sih di sana Pak, cuman lagi nunggu mitra bestarinya seperti itu. Tetapi yang saya submit di sana bukan perbandingan komputasi model, tapi fokusnya hanya desainnya saja. Ya memang penelitian ya, tidak sekedar lab activity. Mungkin lab activity bisa dilaporkan, tapi karena ini penelitian dan sejalan dengan. Nah, di efisiensinya itu semua layak dijalankan. Ada 3 layer. Semua. Saya boleh cek. Ini sama saja juga yang dijalankan. Karena memastikan bahwa penyakit daun yang ada di di situ memang memenuhi sesuai gitu. Kalau memang beberapa layer itu sudah optimal, ya itu kan tidak perlu dilakukan juga.
disajikan karena itu dari sisi esensinya. Iya. Dari itu kita ada beberapa beberapa signifikasi dari daun yang kena penyakit dan tidak punya penyakit yang ketika di Training. Ketika di training. Nggih, Pak, enten beta. Ini trainingnya 70-30 ya? Nggih, 70-30. Apa pilih? Belum ada kajian juga. Nggih. Jadi mungkin saya tidak tahu sebenarnya kenapa milih nggak nyoba gitu. Saya harus kaji lagi Nggak nyoba berapa model itu yang apa namanya jangan lakukan ketika di lab, data latihnya diuji apa harus 70-30 ada juga? Enggak juga sih, Pak, sebenarnya. Cuma kenapa 70-30 ini menjadi itu alasan kuatnya enggak ada sih, Pak. Alasan kuatnya enggak ada sih, Pak. Nanti dia dulu ya dikuatkan Lagi ya. Iya. Baik. Ketika kamu di lab itu bisa menguji dengan berbagai klasifikasi dan nanti augmentasi pun juga banyak sekali tekniknya. Nggih. Ya, disisipkan. Kenapa harus disisipkan? Kenapa tidak run? Kenapa tidak STM? Itu yang perlu dikuatkan lagi dari studi literatur yang disampaikan waktu itu. Clear dulu lah. Ya. Apalagi di lab, sudah di lab. Artinya di lab itu sebenarnya bukan sedang hanya menguji saya saja, harus membandingkan bikin tabelnya sehingga pilih yang terbaik. Bisa jadi ini nanti saya khawatir dan sesuai juga gitu ya. Kenapa harus efisiensi? Reset kan juga bisa menggunakan reset. Artinya dipastikan semua diujikan. Saya khawatir juga yang dipilih ini nanti lemah Pak. Perlu banyak ini dilatih. Disini juga tapi masih opini pribadi, maksud saya gitu maksudnya. Banyak tidak opini publikasi yang kuat. Gitu. Coba riset untuk riset workflow-nya dilakukan secara ya gambarnya riset workflow mulai dari data collection, nanti setelah riset workflow bikin juga riset riset metodenya. Riset metode itu ketika ResNet menggunakan 3 lapis layer, terus nanti disipkan menggunakan teknik-teknik apa itu kamu pilih, kamu jelaskan di situ. Karena saya yakin semua digital dan semua tekniknya sudah dilakukan. Nah, kamu tuh di lab mana yang memang ini memiliki tadi akurasi atau efisiensi yang tinggi gitu kan ya. Jadi misalnya di rumusan dan itu kalau memang akurasi ininya ya mana yang teknik yang terbaik. Di sini belum menjelaskan teknik di sini seperti itu yang dipilih. Bikin arsitektur modelnya. Metode development. Jadi metode development itu tadi milih arsitektur modelnya ya. Nanti digambarkan ke nanti biar lebih kelihatan gitu ya. Ya karena tadi beberapa layar juga belum teruji dengan baik, teknik juga belum. Ada beberapa teknik yang sepengetahuan maksimum di teknik implementasi. Ada pertama didisikan ya. Yang terkait GANS ini pertama kan saya melihat ada yang umum ya Pak, ada augmentasi tradisional seperti itu, rotasi, flip, kemudian dan seterusnya. Terus saya juga cek ada
DC gun, style guns, cycle guns seperti itu. Nah itu pakai yang mana? Nah, saya pakai yang DC guns. Ah, di teknik argumentasinya misalkan ngefi Nah untuk di scroll ini kamu lakukan gimana di teknik argumentasi? Nah, kalau di sini teknik argumentasinya itu Rotasi teknik seperti itu ada Pak, argumentasi tradisional seperti lead, crowd, rotasi. Terus setelah itu saya juga argumentasi DC-nya itu. apakah itu semua dilakukan? Dila- Apakah semua teknik itu dilakukan? dilakukan Pak. Di Ya. crowd, Oke, yang argumentasi tradisional saya lakukan juga. Gitu. Kemudian yang kedua teknik argumentasi DC kan saya lakukan juga. Seperti itu. Nah, itu nanti di koordinasi Oke, di seri tekniknya dan juga banyak di metode. di arsitektur modelnya di eksperimen modelnya sudah itu gambar rancangan apa namanya riset metodenya ketika di dalam CNN itu. Nanti boleh nanti diskusi dengan saya tentang riset workflow dan riset metodenya. Makasih Pak. Mungkin gambarnya arsitektur model yang diusulkan ini belum kelihatan masih Oke, oke, Pak. padahal sudah melakukan modifikasi. Samun Pak, tinggal nunggu review aja sih Pak. Review yang kedua dari Mitra Pustaka. Yang disampaikan yang ada di publikasi itu apa yang dicapai? Fokusnya di metode DC Guns. Fokusnya pada disiplin konsep. Oke, nah kemarin setelah saya Sudah sinergi. enggak perbandingan komutasi sih Pak. Fokus di DC Guns saja, rumusan masalahnya. Iya. Waktu itu dibimbing sama Pak Ari. Ya, model yang belum saya lihat, ya, modelnya belum kelihatan. Iya. Mungkin perlu diuji lagi juga, supaya nanti ke dalam ilmunya itu menjadi Gitu. itu tambahan dari saya itu sudah saya catat. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Pasti sudah. Oh, kita mau langsung atau langsung aja ya? Ya. Ini ada di situ. Ya, ini dari hasil tanya jawab presentasi yang sudah kita lakukan. Namanya catatannya banyak. Baik, Pak. Ya, pilihnya 2. Mau dilanjutin atau ulang lagi? Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Ya, kalau mau lanjut catatannya cukup banyak. Dari yang esensial, yang sifatnya sederhana, dasar sampai yang dasar memang agak dalam terkait teknis. Tadi salah satu adalah terkait ketika Anda meneliti kan berarti hipotesis itu harus dibuktikan. Nah, cara membuktikannya itu ada di bab 3. Bab 3 itu adalah metodologi alias cara. Nah, cara Anda masak nasi goreng yang enak itu resepnya bagaimana? Nah, itu nggak ditulis dengan baik. Nah, ada yang kurang. Salah satunya adalah alat ukur. Anda bilang efisien, tapi nggak ada alat ukurnya. Kalau masak itu bilang yang enak itu ukurannya apa? Gurih dan manis. Nah, cara mengukur gurih dan manis itu gimana? Nah, lidah itu bisa mengukur gurih dan manis dengan skala tertentu. Itu jadi setidaknya ini harus diperjelas. Nah, jadi ini sebagai masukan karena ini proposal masih bisa banyak perbaikan. Silakan dilakukan perbaikan. Ini catatan dari penguji cukup banyak. Nah, sehingga kalau dilaksanakan dengan baik, insya Allah tesisnya itu juga akan menjadi jauh lebih baik. Oke, saya ucapkan selamat. Silakan dilanjutkan
Rencana mau berapa lama nih penelitian? 2 minggu sih Pak. 2 minggu? Iya. 2 minggu? 2 minggu Pak. Saya biasa nginep di sini soal. Oh, biasanya di mana? Saya dari Kendal tapi yang lumayan jauh sih Pak, di pelosok saya. Di Kedung Sore, Pelalangan situ. Ini banjir ya kayaknya ya? Di situ pegunungan ya Pak. Kalau yang Oke. banjirnya apa? Yang banjir itu di Serogo, di Brangsong gitu. Sorry, Kendal ke timur ya. Ya. Makanan. Nyasar. Oh iya, itu aman lah yang banjir. Ya, oke, selamat. Terima kasih Mas Renano sudah meluangkan waktunya. Silahkan diperbaiki ini sambil jalan aja. Ya. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih. Selamat ya. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Ya, selanjutnya. Lu kan reguler berarti. Kerja. Terus bisa Oh, jadi bisa disambi ya. Ini aja apa banyak coba dilatih ulang, dilatih ulang modelnya. Kalau memang oke ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Mana tadi kok literaturnya kurang kita ambil ini. Literaturnya nggak kurang kuat.